Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kita di berita apa kanti-kanti. Nah, hari ini sama Farhan Baku Beton. Farhan Baku Beton masih dengan dia. Kayaknya kau nih aku pakai terus lah. Iya. Ayo tuh ada lagi ya? Aduh, dia nunggu aku di KUA. Seperti yang aku bilang tadi. Siap. Agak abis ini aku nyusul. Wih, ngeri kan, Pak? Iyalah nyusul. Ada mertua aku di sana. Tidak sepi lagi lagi ada urusan. Dia nikah. Dia balik kampung ada urusan dikit. Kayaknya sibuk. Yuk. Sudahlah. Sudah. Aku siaran sama kau be. Kita bela Pak ya? Iya kita be. Kau tahu kan isi berita? Tahu lah. Kau bahas ya? Hah? Kau yang bahas. Aku cuma baca berita kau yang Sama bahas. kita baca. Atau kau ngerti tadi? Ya dikit-dikit lah, Pak. Udah kita seperti biasa ganti-ganti. Ada 7 berita hari ini yang terhangat, terviral, terhot. Nah, ketahu. Terhot itu enggak ada bikin tahan tuh, Pak. Yang terhot tuh yang kayak berita yang kemarin tuh nah. Oh, geli-geli. Iya. Segmen apa kemarin tuh? Segmen Basah. Resah. Ois. Segmen resah. Agak mendesah ngomongnya. Lendir. Itulah kita tetap di berita apa-apa. Oke, sama saya Wak Lasa. Sama aku Farhan Baku Beton. Kita ketemu lagi nih. Wis. Ada bakar. Candu nih. Hah? Candu apa sakit nih? Sakit. Bahannya enak. Enak. Paketan tuh, Pak. Paket berapa? Kayak dia lebih paham lah, Bos. Lanjut. Jangan gitu. Kita suruh. Nih ada segmen candu nih, Han. Apa tuh? Kau baca kan? Agak kau bahas Waduh. deh. Berantas Narkotika Polres Merangin tangkap 84 penyalahgunaan narkotika di Bangko. Oh, Merangin. Terus. Ini di sini ada Ada penyalahgunaan apa di situ? narkotika berbagai jenis. Berbagai jenis, Pak. Banyak, Pak. Apa aja nih so? Ayo, kita tidak tahu juga nih, Pak. Kita baca dulu, Pak ya. Iya, baca. Nah, jadi di sini nih selama periode Januari hingga Desember 2021 dengan tersangka sebanyak 84 orang, Pak. Waduh. Banyak, Pak ya. Termasuk. Enggak lah. Kita bukan tersangka, we. Jadi, Tersandra wis. sama budak tuh. Wah, anjay. Nah, Pak, di sini ada jumlah barang buktinya ganja seberat 83 kilo, Pak. Wah, Ganja? Iya, ganja. Ngeflash kampung, Pak. Di sini yang kasus ini yang paling menonjol, Pak. Itu taruh di kampung kok di mana kampung kok? Di Jambi ya, Pak. Lambakung, Pak. Iya, taruh di Talambakung tuh. RT ke berapa? RT berapa tuh? 35, Pak. RT 35. Apply kalau Wih, orang. asli, Pak. Apply kalau orang. Dibakar situ. Lagi, Pak. Anak-anak itu sampai kayak ini. Senang ketawa terus, Pak ya. Efeknya tuh kan. Bagus sebenarnya, bahagia orang kampung kan. Bahagia, terlihat Tahu bahagia. terus, Pak. Aduh. Terus sudah kebacaan? Sudah, kita tengok dulu dah. Udah, tengok dulu. 57 kasus dengan 84 tersangka tindak pidana penyalahgunaan narkoba terjadi di wilayah hukum Polres Merangin sepanjang tahun 2021. Terdiri dari 57 kasus dengan rincian 82 orang laki-laki serta 2 perempuan. Dalam penangkapan tersebut, polisi turut menyita barang bukti sabu seberat 311,3 gram, ganja 83,73 kg, serta pil ekstasi sebanyak 58 butir. Kapolres Merangin AKBP Irwan Andi Purnamawan mengatakan temuan kasus yang menonjol adalah kasus ganja kering siap edar di tepi lintas Sumatera, wilayah Desa Mentawa, Kecamatan Nalotantan pada 16 November 2021. Namun dalam kasus itu tidak diketahui siapa pemilik 4 karung ganja tersebut. Kapolres mengatakan masifnya peredaran kasus penyalahgunaan narkoba di Penukan Merangin merupakan jalur perlintasan Sumatera. Juga banyak masyarakat yang belum sadar akan bahayanya penyalahgunaan narkoba.
ganja sebanyak 83,73 kilo untuk ganjanya. Karena yang terbanyak adalah pada saat kita temuan sebanyak paket ganja yang 80 kilo di desa Entawang. Ekstasi sebanyak 93 butir, jumlah tersangka 82, yang 62 laki-laki dan perempuan 2, total 84 tersangka yang kami amankan selama tahun 2021. Riko Saputra, Cek TV, Ngabar. Nah, itu tadi kasusnya berapa 84 uang. 84 orang, duo cewek. Aduh, ngeblank dia ganti-ganti. 84 orang. Siapa itu, Pak? Ada Pak Argo? Tahu aku nengok itu nyobain 84 orang. Dah, aku udah nengok orangnya. Bisa jadi. Kan gitu udah tahu tadi itu. Siapa tahu, Bay? Makanya tonton kau. Itu tonton aja. Set up tadi, Wak. Ceritanya. Ada 84 korban jiwa pula. Ada 84 tersangka. Nah, kasus narkoba. 83 kilo jadi barang buktinya, Pak. Nah, itu 83 kilogram tuh kok bisa tidak ada yang tahu siapa yang punyanya. Itu masih di dalam itu kasus. Mana ya? Ada. Kau yang punya ya. Taruh di mana nanti? Jangan kau yang punya emang. Sudah, jangan tahu baik lah, Pak. Oke, Apa lagi? kita lanjut. Bacalah segmen kedua. Ke berita kedua tuh. 2 anggota Polresta Jambi dipecat tidak hormat. Kedua, karena Maksudnya terlibat dipecat. narkoba. Kamu dipecat. Ya. Siap dipecat. Kali. Tidak hormat berarti tidak pakai ini, ya kan? Kamu dipecat, Nyambung masuk. ya kan? Iya, betul. Nyambung nggak? Kayaknya garing lah. Ya terus aja. Oke, kita ulang ya. 2 anggota Polresta Jambi diberhentikan secara tidak hormat dalam tahun 2021. Oh, tahun lalu. Iya, tahun lalu. Baru berapa hari, Pak? 10 hari. Berapa hari? Lah rindu aku. Rindu tahun 2021. Ini, Pak, gara-gara dipecat itu tuh gara-gara akibat terlibat dalam kasus narkoba, Pak. Narkoboy lagi kan. Apa enaknya, Pak, pakai narkoba, Pak? Ya mana tahu aku bukan pengguna pun. Kau tengoklah dulu. Tengok dulu. Cool, itu cool. Itu antara aku kayak mana sih? Kayak budak-budak cool yang di TikTok kan. Kita tengok dulu beritanya, Pak. Ya, Dua anggota Polresta Jambi dihukum pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat pada tahun 2021 lalu. Kedua anggota Polresta Jambi tersebut diberhentikan dikarenakan terlibat dalam kasus narkotika sehingga melanggar kode etik kepolisian. Wakapolresta Jambi AKBP Ruli Andi Yulianto mengatakan bahwa pihaknya pasti memberikan tindakan tegas terhadap anggota Polri yang merugikan masyarakat maupun membuat institusi Polri. Terlebih menurut Ruli, akibat perbuatan anggota yang tidak mentaati aturan, kinerja baik anggota lainnya tidak lagi berarti. AKBP Ruli meminta agar seluruh anggota Polri, khususnya yang bertugas di Polresta Jambi, bekerja dengan sepenuh hati untuk melayani masyarakat dan tidak terlibat dalam tindak pidana apapun. Dia mengatakan pembuktian pelanggaran kode etik akan diproses melalui sidang etik Bitpropam Polda Jambi. Kedua-duanya terlibat kasus narkoba. Kemudian karena narkoba itu dia tidak melakukan dinas hingga lebih dari 30 hari sesuai dengan aturan perundang-undangan kami dapat dilakukan PJDH. Dimas Sanjaya, Cek TV, ngabari. Anggota polisi kan, Mas? Wadah. Iya. Sakit ya. Emang sakit ini terus. Nah, anggota polisi harusnya mengayomi masyarakat. Terlibat pula narkoboy kan akhirnya dipecat. Siapa yang rugi? Iya lah, Pak. Nah, Kita cuma bawain berita, Pak. jangan sampai kami rugi buat beritanya.
Ngeri Tidak juga ya. maksudnya itu rugi kan untuk Rio. Sampai Harusnya Rio memberikan contoh yang baik betul, setuju nih aku kalau untuk masyarakat, ya kan? Sok bijak. Tuh jadi contoh yang baik atau pimpinannya tegas tuh bapak tuh. Wih. Pak Pokoknya siapa? ada yang melenceng dari itu pecat. Tidak hormat. Iya, tidak hormat. Berarti tidak kayak ini kan. Kayak ini ya pecat. Kamu dipecat. Tidak hormat, tidak jadi hormat. Tidak hormat. Ah, tuh dalangnya berbunyi. Coba kamu tuh tepuk tangan dulu untuk kami, walaupun kami garing. Tepuk tangan semua. Nonton bayaran lah, dibayar dah, ada kerja. Oke, Kita break dulu lah. break dulu ya. Iya. Capek bahas berita nih. Kita nonton beritanya, Pak. Itulah kau. Itu tadi disiarkan kau udah nonton. Mana? Kemarin ada gawean, Pak. Kok kemarin? Kan sekarang. Oh, ya sekarang. Beritanya kan sekarang. Kalau kemarin nonton berita kemarin. Sekarang ada gawean, Pak. Tuh TV besar. Itu ngapa dia tuh, Pak? Diam. Rusak, TV rusak. Tonton kami di TV rusak. Oke, kita break dulu ganti-ganti. Aku nak ngajak dia nih nonton. Ada 8 kecamatan di Muara Bungo terendam banjir. Tim Basarnas evakuasi nenek dan ibu hamil. Hujan deras di awal tahun 2022 menyebabkan 18 kecamatan di Kabupaten Muara Bungo terendam banjir. Seorang nenek berusia 80 tahun terpaksa dievakuasi. Tim Basarnas Jambi dengan menggunakan perahu karet. Nah, ini yang terjadi saat ini di Jambi. Termasuk bencana alam juga ya kan? Nenek kita tua. Iya. Karena ya nenek lah tahu 80 tahun. Pikir lah dewek, bos. Berjalan besaro. Banjir pula. Nak gadis. Duluan nenek lah. Jangan banjir-banjir di sini, ajak lu. Duluan nenek lah. Oke, kita tengok dulu perahu karet warna apa ganti-ganti. Iya. Begitulah kondisi nenek Nita 80 tahun warga desa Tanjung Gedang, kecamatan Muara Bungo yang dievakuasi tim Basarnas Jambi. Hujan deras di awal tahun 2022, desa tersebut dikepung banjir pada Minggu 2 Januari 2022, sehingga warga tak sempat mengevakuasi diri. Kalau ini kan Tim SAR gabungan Basarnas, BPBD, dan TNI Polri diturunkan untuk mengevakuasi warga yang terjebak banjir, bahkan evakuasi kali ikut dilakukan hingga malam hari. Dari data Basarnas Jambi yang diupdate pada Senin siang, setidaknya 8 kecamatan di Muara Bungo terendam banjir. Komandan Polsar Bungo Bernard Harlin mengatakan, pada Senin pagi juga terpaksa berjibaku menyelamatkan seorang ibu hamil, Sri Yuniarti, warga desa Sungai Bulu yang akan melahirkan. Aksi dramatis itu dilakukan mulai dari menandu, menggunakan perahu karet dari rumah korban, hingga mengantarkan langsung ke puskesmas terdekat. Saat itu ketinggian air mencapai 2 meter dan warga yang terdampak terpaksa mengungsi di tenda darurat yang disediakan tim SAR gabungan. Kita telah berhasil mengevakuasi warga yang terkena musibah. Setidaknya ada 20 orang, terutama pada pagi hari ini kita mengevakuasi salah satu ibu-ibu hamil yang berada di desa Danau Buluh, sekitar jarak dari puskes sekitar 30 km. Ibu tersebut kita evakuasi dan kita larikan langsung ke puskesmas agar bisa melakukan persalinan dengan selamat. Dimas Jaya, Cek TV, Ngabar. Warna apa, Pak? Orange. Oh, betul, warna oranye. Iya, kita tengok tadi kan warna oranye kan? Basarnas. Perahu Basarnas Iya. yang warna orange tidak ada berubah-ubah perasaanku. Itu ada perahu kayu tuh, Pak. Nampak?
Iya nampak di kayu. Warna apa tadi, Pak? Aduh sekilas pula tak nampak aku. Tak ada memperhatikan. Baju nenek warna apa? Baju neneknya warna apa? Coklat itu adalah. Oh, pakai sarung ya, Pak? Ada Pak. Alhamdulillah neneknya selamat, ganti-ganti. Untuk tim Basarnas oke. Jaya. Ini untuk Ibu Amil juga tadi tuh. Ibu Amil. Berapa bulan tadi Ibu Amil itu? Kayaknya lah nak melahirkan. Kasihan kan. Dievakuasi dengan selamat juga. Keren. Apa keren. Ada anak Adis tak? Kamu nih apa macam anak Adis terus. Ada anak Adis tak? Nah itu yang terjadi saat ini di Jambi yo. Banjir. Karena sekarang musim hujan. Simpang Puli kemarin. Malam ada banjir. Banjir juga. Iya. Simpang Puli. Begenang Puli. Oh yang di itu mana sih? Simpang Puli. Oh sana. Gajah. Serius banjir. Nengok di itu kabar kampung kita tuh. Tapi bentar baik kan. Iya. Apa? Tidak boleh. Wah, cuk. Kau nengok di mana tadi? Ketiga. Ah, kemarin. Ya. Oh kau nengok langsung Maren. Iya, udah langsung. Nah, gitu kan. Kau lewat Maren. Lewat. Kayak mana kau lewat? Iya lewat tuh, Pak. Oh, kira nonton video. Misi Mbah. Kira nonton video. Oh, udah boleh, Pak. Mana boleh lah. Boleh. Dah coy. Iya. Tersebut. Tak dipakai lagi bang. Tersebut. Sponsor lain. Jadi itu yang terjadi di Jambi. Sekarang yo ganti-ganti harus jaga kesehatan juga nih. Karena sekarang musim hujan juga kan. Pakai jaket mana-mana, pakai mantel, sediakan mantel. Nah, jangan kemana-mana kalau hujan, mandi be. Ya mandi di rumah maksudnya. Mandi hujan, Pak ya. Iya, enggak mandi di rumah lah. Rumah masing-masing. Ya, Rumah mandi ada. hujan agak demam. Tambah petir mati. Nah, kita keluar dari hujan-hujanan, dari banjir-banjiran nih. Kita masuk lagi ke banjir lagi. Tetap ke banjir. Memang beda nih. Sudah 2 bulan banjir rob rendam perkebunan petani, khawatir kualitas buah kelapa turun di waktu mendatang. Sejak 2 bulan terakhir, banjir rob telah merendam lahan perkebunan warga di Kecamatan Mendahara, Tanjak Tim. Hal tersebut pun membuat para petani khawatir pada hasil buah panen di periode selanjutnya akan mengalami penurunan kualitas dan jumlah buah. Jadi pengaruh ya? Iya. Jadi santan yang kental jadi encer. Karena banjir. Nggak tahu juga. Mungkin baik, Pak. Mungkin. Kita tebak, Pak. Kalau ini mengeluarkan statement yang jelas. Sorry, Pak. Siap salah. Salah. Tidak apa-apa, emang kita salah. Terus salah. di sini. Kan Niko berita tak apa-apa. Betul juga. Beritanya bagus-bagus. Kita yang tak apa-apa. Kita cek dulu kelapa Bapak Suherman. Komoditi kelapa di Kecamatan Mendahara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi salah satu sektor yang paling dominan sebagai sumber pemasukan utama masyarakatnya selain menjadi nelayan. Dengan kondisi banjir rob yang sudah melanda sejak 2 bulan terakhir, para petani setempat pun dibuat khawatir. Sebab jika banjir terus berlangsung dalam jangka yang panjang dan terus merendam lahan, maka kualitas buah yang dihasilkan untuk masa panen periode selanjutnya dipastikan akan turun. Seperti buah akan memiliki ukuran lebih kecil dari biasanya dan pasti akan mempengaruhi harga jual di pasaran dan jumlah butir buah yang dihasilkan juga akan jauh berkurang. Terkait luasan hektar lahan yang terendam, lahan petani pun tidak menghitung pasti. Amin, salah satu petani kelapa setempat, mengatakan beruntungnya buah yang dipanen saat ini masih berada di kualitas normal karena saat berbuah belum terdampak banjir besar dan harga pun masih sangat bersahabat. Dalam 100 kg kopra mentah yang dijual dihargai Rp620.000 atau per kilogramnya Rp6.500. Sementara kelapa bulat berada di kisaran Rp2.500 hingga Rp2.800 per kilogramnya. Untuk diketahui, dalam 1 hektar lahan kelapa di Kecamatan Mendahara mampu menghasilkan lebih kurang 8.000 butir kelapa dalam sekali panen. Penjualannya pun saat ini masih berpusat untuk diantar ke Jambi atau pengepul yang datang membeli ke petani. Sangat
terdampak lah kalau masalah, kalau misalnya air besar ini kan banjir, kelapa otomatis ada terpengaruh dari air asin. Mungkin pengaruh itu hasil buahnya atau mungkin kualitas ini pohonnya? Hasil buahnya. Hasil buah. Nah, yang langsung nampak kelihatan tuh hasil buahnya. Iya. Yang biasanya berapa Pak kalau untuk buahnya Pak? Kalau buahnya itu kalau kita per hektarnya di sini bisa sekitar 8 ribuan Per berapa? 1 hektarnya. Per berapa minggu tuh Pak panennya? Per 3 bulan atau 4 bulan. Sebulan kalau misalnya Sekali panen. Kali dengan ada banjirnya Pak, mungkin kualitas. Kalau Wah, itu kalau misalnya ada banjir, dia terendam air asin, otomatis dari belakang tuh buahnya nurun. Wahyu Mubarok, Cek TV, melaporkan. Wah, tenggelamnya Pak yo. Gak ada, tenggelam. Udah ada. Gak ada. Kalau nonton berita di mana? Jadi kelapa tuh berapa hektar tengok tadi Pak? Sekitar 1 hektar. Itu bisa menghasilkan 8.000 kelapo. Nian Pak. Iya, setiap panennya 8.000 kelapo. Hah? Kelapo ini, kelapo biasa, kelapo dogan. Lah, kelapa bukan kelapa tua Pak? Ya kelapo tua maksudnya. Kelapo dogan. Dogan beda, dogan itu. Kelapo tua. Nah, itu bisa menghasilkan 8.000 per hektar. Jadi kalau banjir nih kualitasnya menurun, kelaponya jadi kecil. Apalagi kalau banjir nih anak, habis hilang tuh. Ini mungkin kelaponya dengan selesai ini. Anak kelapa sudah ini Pak. Nah, itulah makanya. Jadi kita doain beda Pak ya. Doain baiklah yang terbaik untuk kelapa-kelaponya. Semoga bagus kualitasnya, bisa menghasilkan produksi yang banyak lagi kan. Jadi sejahtera orang tua ya. Cocok. Sejahtera kita semua. Kita juga harus sejahtera bro. Betul. Jangan orang tuh. Di kuplet tata popo dengan saya Wak. Asa dan Farhan Paku Beton. Oke. Nah, tak paku lu beton. Kita masuk lagi segmen di ada segmen brondol nih. Yo, brondol, bukan brondong ya, brondol. Aku bacakan lah nih. Mana tuh Pak? Ini cocok untuk kau nih kayaknya nih. Aduh. Dari sini Pak ya. Polisi amankan geng motor yang meresahkan. Sejumlah pemuda diamankan sebelum melakukan aksi penyerangan. Tawuran kayaknya Pak. Iya, kau bacakan Lanjut rasakan lagi. dulu. Lanjut. Dua pemuda berandal jalanan atau yang kerap disebut geng motor ditangkap Satreskrim Polresta Jambi sebelum melakukan penyerangan di beberapa wilayah kota Jambi. Dari tangan keduanya, polisi juga mengamankan pedang dan parang panjang. Mengerikan. Mengerikan. Bisa cedek ceduk tuh Pak ya. Iya. Itu apa orang tua? Nyerang-nyerang gitu Pak. Ayo, tahu lah. Kau kan siang sering-sering tawuran nih kan anak-anak STM biasanya. Kau anak STM enggak? Tidak usah disebut Pak. Kita serang Pak. Tidak. SMK kan? SMK. Kejuruan juga kan STM kan? Iya, Sering sama, Pak. sekolah, sering tawuran kayak ini. Kau malah nanya ke aku pula. Pernah bertawuran Pak. Pak pernah dong bertawuran? Dulu kami tidak ada pernah tawuran. Nak. Cuman kami lagonya belago satu lawan satu. Tidak ada pakai senjata. Sekarang pakai senjata. Ya enten lah. Pokoknya fight itu harus di atas ring. Pernah Pak? Enggak. Profesional lah. Iya. Kalau kalah ya terima apa adanya ya kan. Yuk kita cek dulu beritanya. Tim Opsnal Satreskrim Polresta Jambi bersama tim Resmo Polda Jambi mengamankan dua remaja yang diduga akan melakukan penyerangan atau tawuran ke daerah lain di lorong depan Pasar Keluarga, Kelurahan Simpang 3 Sipin, Kecamatan Kota Baru, pada Rabu 29 Desember 2021 lalu pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Penangkapan itu berawal dari kegiatan patroli yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Pasar Keluarga banyak remaja yang berkumpul dan membawa senjata tajam.
Wakapolresta Jambi AKBP Ruli Andi mengatakan bahwa saat diamankan kedua pelaku yang berinisial PA dan RE kedapatan memegang senjata tajam jenis pedang dan parang sepanjang 70 cm. Si remaja, rekan-rekan sekalian, untuk barang buktinya bisa dilihat di sini ada parang-parang, peluru dan sebagainya. Untuk tersangka yang dapat kami amankan saat ini ada 2 orang. Namun sudah ada nama-nama yang lain dan akan kami kembangkan. Ini dari geng di Mayang dan ada lagi geng di Simpang Rimbu. Dari keterangan polisi bahwa keduanya merupakan anggota geng motor Mayang dan Simpang Rimbo yang akan melakukan penyerangan terhadap geng motor lain atau remaja yang berkumpul. Kini kedua pelaku yang masih di bawah umur itu ditahan di sel Mapolresta Jambi dengan didampingi pihak Bapas, sementara senjata tajam keduanya diamankan sebagai barang bukti. Dimas Anjaya, Cek TV, ngabari. Aduh, gila, parang itu berapa senti tadi, Pak? 7 meter. 7 meter. 70 senti itu. Parang dan pedang. Parang dan pedang. Wih. Kayaknya orang ini lahir di zaman kerajaan. Iya, Majapahit tuh, Pak. Bawa perang, bawa pedang. Sing sing sing. Sing sing. Tapi ditahan juga orang. Kesian lah orang tua juga ya. Nggak tahu lah tuh urusan orang tuh lah. Cuma baca berita, Pak ya. Ini. Nah, tawuran jadi bergabung tuh geng Mayang dengan geng Simpang Rimbo bergabung nak nyerang suatu kelompok di pinggir jalan. Kacau kan? Kacau ya. Itulah. Salah, tidak tahu apa tujuannya. Pokoknya habis, selesai urusan. Selesai. Ya, kayaknya kayak ada misi gitu, Bro. Gak ada misi kurang kerjaan lah, Pak. Iya. Gak dapat duit lah. Reng. Putus. Mati. Nah, masuk penjara. Agak ujung-ujungnya kan. Itu masuk penjara kan, ditahan kan. Nah, siapa yang rugi? Orang tua ya. Dia juga rugi kan? Oh iya, sama banyak yang rugi. Korban. Banyak yang rugi. Korban rugi, dia rugi, Orang tua. motor rugi. Hah? Rugi. Belum. Belum rugi. Oke, tuh kau juga jangan kayak gitu, Bro. Sekolah STM kan? Udah SMK. SMK jangan kayak gitu, Bro. Sama-sama kejuruan sih kan. Kalau nak bertinju kayak gitu. Yo, ikut latihan tinju. Giring nggak kayak Pak ya? Giring agak. Menang kalah dapat duit tak Pak ya? Kayak UFC dah tuh. Bulat-bulat gitu. Kayak Khabib Nurmagomedov. Ya, sama Gregor Markener, apa tuh namanya? Itulah pokoknya kan. Tuh. Dapat duit Pak ya? Bisa dapat dibanggain. duit. Bisa dibanggain. Ada piala. Kompetisi namanya. Nggak pernah. Tidak tawuran apa udah jelas. Sing mati kawan. Pernah masuk TV. Iya, Dan pakai topeng. Ya, banyak nonton ini sih. Lain kali jangan begitu ya. Berfak men. Nah, Love you. udah lah. Lanjut ke berita yang selanjutnya tuh. selanjutnya nih. Ini bakal curanmor nih Pak. Hah? Kita bacain ya Pak ya. Spesialis curanmor dibekuk polisi. Pelaku diketahui sudah beraksi 11 kali. Ini Pak. Spesialis pencurian sepeda motor diamankan tim Satreskrim Polresta Jambi. Pelaku telah beraksi di 11 TKP di Kota Jambi. Di mana baik tuh TKP-nya? Kita tonton dulu. Satuan Reserse Kriminal Polresta Jambi mengamankan 2 pelaku spesialis pencurian sepeda motor di Kota Jambi. Ia adalah Ramadoni, warga RT 42 Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo, yang diamankan bersama penada yang merupakan rekannya Beni Putra, warga Mandi Angin, Kabupaten Sarolangun. Dijelaskan Wakapolresta Jambi AKBP Ruli Andi pelaku telah beraksi di 11 TKP. Sebanyak 5 sepeda motor curian berhasil diamankan beserta sekor unit mobil pick-up yang dicuri di salah satu rumah produksi di kawasan Broni Danau Sipin. Beberapa waktu yang lalu yang sempat viral di media sosial karena aksi pelaku terekam jelas kamera CCTV. Dalam aksinya pelaku turut membawa senjata api jenis revolver yang digunakan untuk berjago-jago atau bahkan tak segan untuk melukai korbannya. Identitas pelaku yang sudah kami amankan
ada 2 terkait curanmor ini, yaitu yang pertama RD, yang kedua BP. RD ini pelaku utamanya, BP yang turut serta melakukan. Pelaku utama ini sudah kita kembangkan melalui penyelidikan sehingga mampu ditemukan perkara atau kasus yang lain yang dilakukan oleh para tersangka itu di 11 TKP. Atas perbuatannya pelaku akan dijerat pasal berlapis pasal 363 tentang pencurian dalam pemberatan dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara serta undang-undang darurat terkait kepemilikan senjata api. Sedangkan untuk pelaku Benny akan dikenakan pasal 480 KUHP tentang penadahan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun kurungan penjara. Dimas Sancaya, Cek TV, ngabar. Nah, masalah ngomong-ngomong masalah curanmor, Yo. aku di kosan aku, kawan aku ketiduran, kehilangan motor. Setiduran? Ya di satu kosan. Oh, tongkrongan. Satu kosan lah. Oh, satu Tongkrongan beda lagi iya, lah. sekosan kan. Tongkrongan. Setiduran. Ini nongkrong orang. Besok baca orang. Ya, baca orang kayak Iseng, tadi. iya. Kayak tadi tuh. Ini curanmor. Jadi kejadian nih di kosan aku nih. Maling. Curanmor. Curanmor. Iya. Curanmor. Jadi kami tidur tuh sekitar jam 2 malam. Ah, jam 2 malam. 2 malam. Biasanya aku nih belum tidur tuh jam segitu. Kok bisa tidur tuh? Tiba-tiba aku cepat tidur. Motornya emang di luar sih. Jam 2 tuh emang di luar. Tidak, ini cerita sepenggal kisah Wak Lasa. Ah, curhat. Wak Lasa. Jadi aku tuh, gimana ya rasanya kalau dicuri motor kehilangan sesuatu, punya Tito, aduh, geram ya kan? Hati-hati. Iya. Kamu barang itu Motor tuh ada 3 bro, Nah, di luar. 3. Motor aku, motor kawan aku, Yo. motor kawan aku lagi. Nah, kawan aku lagi. Iya. Pokoknya yang diambil motor yang di ujung. Yang kawan Yang aku di lagi. tengah, yang di tengah ini motor Scoopy. Nah, Yang di ujung, ya bukan, sebut ini kan namanya kan Kupai lah, Kupai, motor Kupai. Yang di tengah, motor aku yang di belah kiri ini motor motor gangster. yo. Motor gangster. Oh, motor jambret. Nah, motor jambret. Motor jangkrik. Motor baron lah, baron. Motor baron. Baron. Nih, Nah, yang di ujung ini motor, ini yang tengah Kupai. yang tengah Kupai. Iya. Kupai. Yang sebelah kanan ini apa? Motor apa? Sing, gitu. Yang kencang lah. Oh. Ini ada di karakter game, di karakter Film. kartun anime Iya, dah sih anime. Sing. Nah, Si Sing tuh. si cepat, Si cepat. splash. Hah? Jangan si cepat lagi. Si cepat. Emang si cepat Oh, yo. si Namanya cepat. si cepat. Cepat dia cepat. Ekspedisi. Tidak, bukan itu. Oh. Emang cepat. Nah, jadi itu balik lagi ke situ. Motor tuh yang si cepat tadi hilang. Cepat tadi hilang. Kami sadarnya pas pagi, bro. Pas nak buka pintu, kok tak bisa terbuka pintu. Rupanya dikunci dari luar. Dikerjain kami, bro. Kerjain dari luar. Dikerjain dari luar. Tak bisa lah, terpaksa lah manjat. Manjat dari atas, keluar. Terbuka. Tak ada lagi motor. Iya, menung lah kami di situ. Gila. Aduh, Nangis tak kawan gua? tidak sih, cuma menung baik. Sumpah lagi. Aku yang geram jadinya. Aku yang geram. Takut polisi. Di sini nyari ada temu-temu. Nah, curanmor. Jangan ini nih pelaku. Tahu kedua. Iya, Semoga cepat itu cepat dapat lagi lah motornya ya. nggak akan balik Nggak lagi balik aku lagi rasa. Nggak balik lagi aku rasa motor. Kita di pretel ini. Iya, itu pelakunya 2 orang. Si kok penada, si kok spesialis apa curanmor. Tahu lagi apa nak bahas. Pokoknya, geramnya nih. Kalau ketemu Bisa tahan aku. Tahan. jangan Wak, jangan Wak. Motor kawan aku hilang. Nah, tolonglah Pak. Temuin motor kawan aku Pak. Ini cepat tadi. Semoga cepat. Tapi kan ketua dan apa lagi?
Kena lamo 2021 kemarin. Akhir bulan. Baru. Oke. Ngomong masalah Cirebon. Kita break dulu. Aku nanya motor. Oke, action. Nah, ini sudah segmen-segmen terakhir nih. Sudah ngantuk. Tidak sedih sih kalau sama kau. Rasa mau sedih aku cepatnya. Sama kuda ya? Tidak. Kemalan aku pengen cepat-cepat sama kau. Tetap sepi kan? Pengen lamu-lamu. Karena ya tumbuh rasa benih-benih cinta tadi kan. Benih sayang. Kalau sampai nonton, nggak tengok aku Sayangan. Aku rindu sama kau. Sama tante izin tante. Aku sayang sama anak tante. Oke, ini segmen terakhir. Aduh, segmen asrama. Aduh, asrama tuh. Segmen asrama. Itu maksudnya asmara. Oh, asmara, asrama. Tidak ada yang ini plesetan asmara itu nah. Oh, oke, sorry Pak. Ulangin. Kita ada segmen asrama ya. Asrama kali. Asmara, astaga. Ulang lagi, sekali lagi. Oke, ganti kita ada segmen asrama. Asmara. Itu maksud aku. Aduh, lagi. Bisa lagi ulang-ulang. Oke. Halo, itu langsung kita baca ya. Oke. Gelap mata gara-gara asmara, pemuda di Kota Jambi bakar motor kerabat mantan pacar rekannya. Nah, bakar motor kerabat mantan pacar rekannya. Coba kepikir dulu. Kenapa? Pikir dulu. Baru lanjutkan. Apa maksudnya itu? Coba tengok Pak, coba. Bakar motor kerabat mantan pacar rekannya. Bakar motor kerabat mantan. Oh, kawan mantan pacarnya. Hah? Rekannya? Enggak ada rekannya ya? Motor kerabat mantan pacar rekannya. Oke, mana maksudnya? Oh, kayak itulah Pak. Oke, gara-gara teman punya masalah hubungan asrama, 2 orang pemuda di Kota Jambi harus berurusan dengan pihak kepolisian karena membakar sepeda motor kerabat mantan pacar temannya. Lah beda lagi. Beda lagi. Tadi mantan pacar rekannya. Ini mantan pacar temannya. Oh, iya. Coba ulangin lagi Pak. Oke, kita tengok dulu ganti-ganti motor kerabat mantan pacar rekannya itu. Muhammad Tirta 18 tahun warga Mudung Laut Kecamatan Pelayangan dan Azwar 22 tahun warga desa Teluk Langkap Kabupaten Tebo harus berurusan dengan pihak kepolisian setelah membakar seunit sepeda motor kerabat mantan pacarnya di Jalan Raden Patah, Kelurahan Sejinjang, Kecamatan Jambi Timur. Kapolsek Jambi Timur Kompol Hendra Wijaya Manurung mengatakan kronologis kejadian terjadi pada Kamis 6 Januari 2022 pukul 03.00 dini hari. Berawal dari seorang perempuan bernama Septi Tarisa yang merasa risih dengan mantan pacarnya Sony, warga Kumpe, Muaro Jambi. Septi kemudian menemui Sony di kawasan Kumpe bersama rekannya dengan menggunakan mobil dan terjadilah perselisihan di antara orangnya. Mantan pacarnya itu kemudian melihat bahwa rekan Septi mengacungkan senjata tajam dari dalam mobil, sehingga Sony memberitahu kerabatnya Said dan Andri untuk mengejar para pelaku. Sampai di simpang Sejinjang, korban kemudian melempar batu ke arah mobil pelaku yang mengakibatkan kaca mobil pelaku pecah, sehingga pelaku yang merasa terdesak balik mengejar korban dengan menyerempet sepeda motor korban jenis Honda CR-V hingga pelaku masuk ke sebuah lorong dan meninggalkan sepeda motornya. Kapolsek mengatakan setelah korban melarikan diri karena terdesak dengan senjata tajam korban,
Para pelaku kemudian merusak sepeda motor korban dan kemudian membakar sepeda motor tersebut menggunakan bensin. Lebih lanjut, Hendra mengatakan bahwa otak dari aksi tersebut adalah Tirta karena dirinya yang mempersiapkan 3 buah senjata tajam dan membakar sepeda motor korban. Sebenarnya ini masalah asmara, masalah putus cinta antara anak sekolah saudari masih di bawah umur nih bersama dengan pacarnya putus cinta, kemudian dari si pihak perempuan yang diputus ini mendatangi korban yang sedang berada di pemakaman, kemudian terjadi cekcok mulut. Akhirnya setelah cekcok mulut, dari pihak perempuan ini membawa teman-temannya, di mana ada beberapa temannya membawa sajam. Akhirnya dari pihak laki-laki tidak terima di lokasi di pemakaman yang pada saat itu mereka mungkin juga lagi mempersiapkan pemakaman keluarganya, dan mereka mengejar balik si rombongan yang perempuan ini. Atas perbuatan saat itu, 2 pelaku Tirta dan Azwar harus mendekam di Mapolsek Jambi Timur dan akan dikenakan pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun kurungan penjara. Kemudian untuk 2 pelaku anak GS dan MR belum dilakukan penahanan dan saat itu keduanya mendapatkan pendampingan dari Bapas Jambi sementara Septi berstatus saksi. Dimas Sanjaya, Cek TV, ngabar. Gara-gara kawan punya masalah, dia yang kena, ya kan? Bakar motorku. Kau pernah ngalamin gak kayak itu? Belum, Kau Pak. punya masalah nih. Nah, kawan kau yang kena. Nggak pernah, aku nggak pernah ngelibatin, Pak. Nggak pernah. Kalau kita punya masalah kita lah dewe, Wih. kita selesaikan. Bijaksana. Ya dong. Love. Penjantan tangguh ini. Love you. Turbo man. Turbo man. Jadi kayak itu ceritanya. Gara-gara gelap mata lah gitu kan. Nggak nampak. Nggak nampak. Jadi bakar Pejam. motor kan. Terbakar lah motor kan. Kebakar. Iya. Udah balik. Gelap mata, Wak. Gelap mata. Gelap mata. Iya itu gelap mata. Jadi terbakar betul. Janganlah. Agak aduh, gelap pula hati aku. Bukan yang kau sih, jangan gitu. Wak, kalau Wak sama aku sama Supri gimana, Wak? Jujur apa? Tahu di sini kan kita parang-parangan ayo gitu. Bertujuan ya. Ayo. Bukan tawuran lagi, satu lawan satu. Parang-parangan. Ini sudah diberikan tempat untuk fight. Kan kering ya, Wak. Ini action nih, tempat-tempat action kan kayak gini, bro. Hektagon ya, Wak. Iya. Oktagon. Oktagon, tak terang kau lah. Enggak tahu dah ngerti aku. Oktagon yang kayak UFC, Wak. Jadi kayak gitu, Pak Han. Jangan kau ngelibatkan kawan kau. Jangan. Di masalah kau, yo. Itu tadi. Kau nengok tak beritanya? Tengok. Kayak mana? Coba. Jadi cewek nih cewek nih. Cewek. Nyuruh kawan-kawannya nganu kawan Kawannya. kawan mantan cowoknya. Cowoknya. Nah. Jadi di inilah dilempar batu apa kayak mana tadi yo? Dilempar batu sama kawan kawan mantan ceweknya. Kayak mana sih jelasin kawan mantan cewek? Coba Ini. coba. Kawan cewek. Nih kawan cewek. Kau Enggak. tidak kayak gitu. Kau ceweknya. Ah. Kau ceweknya. Cewek dak, nih cewek. Nah, kau ini sakit hati gara-gara diputusin sama cowoknya. Ngelibatin kawan kau. Kawan kau nih kau nih nyuruh kawan kau. Ya, nyuruh kawan aku untuk bakar. Ngerusuh Ngerusuh. kawannya mantan kau nih. Jangan di tempat aku. Pening nak kau nih? Penting aku. Pening kan? Ayo. Aku yang pening. Antar pacar. Antar pacarnya tuh. Untuk pacarnya. Jadi ngerusuh lah kawan kau nih ke mantan kawan pacarnya tadi nih. Kawan aku nih ngerusuh sana tuh. Yo, ngerusuh sana. Baru dapat nih. Di sana panas nih. Panas. Udah dirusuhin. Bakar. Belum. Belum. Dikejar lagi. Dikejar lagi. Sama kawan mantan pacar kau nih. Balik lagi dah. Balik lagi. Enggak, Oh, ke mantan ini aku lagi. Dia pakai mobil kan. Pakai mobil. Kejar yang ini pakai motor. Kejar. Lemparnya Lempar. pakai batu. Kaca mobilnya pecah. Panas lagi kan di sini. Panas. Balik lagi. Balik lagi. Sat. Stop. Belum. Lanjut lagi. Ini motor kan. Oh, semak lampu merah berarti. Enggak. Udah. Ini motornya disenggolnya lah. Senggol. Diserempet. Motor tadi. Iya.
jatuhlah Tuh. ke got mungkin kan, ke got Nyungap. ngap. Yang ini Ini siapa nih? kawan naik motor tadi, kawan mantan pacar kau ini tadi, ya kan? Kabur. Motor tinggal. Oh, dia kabur. Disitulah gelap mata kan, pakai bensin siram. Dem. Kayak film-film action kan. Jeng 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 jeng. James Bond. Iya, James Smith. James Bond. Mati padek ngebon James nih. Padek ngebon. Ngutang terus. Banyak nota tuh di warung. Lari ke James Bond jadinya sih. Jadi kayak gitu. Kau kalau punya cewek besok, kau diputusin sama cewek kau. Nah. Jangan kau libatkan kawan kau Ngapa? untuk kawan cewek kau. udah nggak boleh. Mantan cewek kau nih, kawannya. Jadi tadi mantan, Kawan cewek kau, kerabat, temannya. teman. Mantan kerabat rekannya. Rekan. Nah, rekan kau ini punya kawan lagi. Ya. Nah, jangan kau libatkan lagi. Mantan rekannya lagi. Aduh, pening juga. Iya, jadi estafet jadi kan. Dari rekan ke rekan, dari rekan ke rekan. Besok balik mantan lagi. Kayak mana tuh nulis beritanya tuh, Pak? Bapaknya meninggal. Nah, selesai dilem. Berarti sampai situ, sampai sepupunya tadi. Bukunya kan? Aku nangkap tuh. Oke. Itulah segmen terakhir tadi, ganti-ganti ketujuh berita gitu tadi, ganti-ganti yo. Ada berbagai macam segmen yang kita bawakan. Ada apa tadi? Curanmor, Terus begal, tawuran, penyalahgunaan narkoba, terus banjir, dan asrama, asmara. Ayo, asmara. Terus Ya udah itu. yang Jadi terakhir terviral. mantan. Ah, Apa sih? Iya. Bakar motor. ya itu asrama. Asrama. Tadi kan ganti ketujuh berita yang kita bawakan. Wis. Dan rekan temannya tadi dari mantan pacar rekannya teman. Oke. Ketujuh berita terhangat, terviral, terhot, terasrama, Terasmara, semua ya. yo terasmara. Oke. Sampai situ dulu perjumpaan kita. Iya. Mudah-mudahan minggu depan aku Kamu sepi. sama Supi tidak Mana? sama. Oke, itu. Kau belakang kamera, Bro. Oh, belakang kamera ya berarti ya. Oke. Kau gulung-gulung kabel dulu kan. Tidak mau lagi pakai om. Soalnya kau nak nikung aku. Oke, sampai luar kita tujuan. Oke. Sampai indah. Aku libatkan kawan aku. Woi. Aku libatkan mantan aku. Iya. Jadi mantan aku punya kawan. Kawan yang libatkan ku. Aku libatkan rekan kau. Jadi mantan kawan aku tuh punya kawan, rekan yuk. Nah, mau ngelibatin juga. Iya. Aku juga. Kawan aku punya kawan. Nah, Nah, rekan dia tuh ada juga. kawan. Nah, Kawan. mantan ya. Mantan. Nah, dilibatkan. Udah ganti-ganti ya. Mudah-mudahan kita minggu depan ketemu lagi dengan berita yang terbaru, terhangat, terviral, terhot, Terasrama. teraduhai. Sampai ke situ dulu perjumpaan kita. Kalau ada TV di rumah, nah nonton nih. Sini. Nih. stream.jacktv.co.id itu streamingnya. Ya, Kalau nak nonton YouTube-nya, tidak ada TV juga, masih tidak ada TV di rumah, tidak ada kuota juga nak nonton Jack TV iya. streaming. Pinjam HP kawan, nonton di Jack TV siarannya. Pinjam lagi di rekannya. Nah, jadi rekannya punya mantan dari itu. Nah, pinjam mantan kamu ya. Ngelibatkan. Di YouTube-nya Jack TV, ya. Ingat, Instagram-nya Jack TV juga. Facebooknya, Pak. Facebook Jack TV juga. Tuh follow kalau Follow. biar kamu apa? Mantannya juga nih. Mantannya Jack TV tidak ada belum? Belum ada. Rekannya Jack TV tidak ada. Mantan rekannya Jack TV. Jangan sampai situ lah, Bro. Agak lain pula ngelenceng itu. Ngeceng ke jauh juga. Udahlah, ganti-ganti ya. Saya Wak Lasa. Saya Farhan Paku Beton mengucapkan Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.